Di sesi saya hari ini, sekarang ini nanti saya akan bahas tentang mengenai Windows Server Core. Jadi ada satu cara di mana waktu kita instalasi Windows Server terutama, itu ada dua opsi. Yang satu itu dengan GUI, yang dua adalah tidak dengan GUI. Jadi kenapa Microsoft ciptakan ada Windows Core supaya waktu kita menggunakan seperti tadi ya dengan tanpa GUI, itu harapannya adalah supaya mengurangi pemakaian resource yang ada di mesin ya, supaya resource yang digunakan oleh sistem operasi itu menjadi lebih sedikit ya. Jadi nanti di dalam demo yang akan saya tunjukkan, saya akan coba gambarkan di mana kita akan instalasi Windows Server tapi dalam bentuk core ya. Jadi begitu dia login, pasti yang didapatkan adalah cuma komen saja. Nah, meskipun dia server, tapi server ini nanti meskipun cuma server core, nggak ada GUI, tapi nanti kita bisa manage dan configure server tadi tetap menjadi bagian di dalam sebuah domain ya. Jadi tetap bagian di dalam sebuah domain. Jadi meskipun dia tidak ada GUI, tetap dia bisa dijadikan sebagai server ya. Nanti mungkin akan saya contohkan juga bagaimana kita akan melakukan remote managing server core tadi melalui dari konsol yang ada di server yang lainnya. Nah, sesi kita hari ini kita akan coba bagaimana kita akan install Windows Server 2019 sebagai server core ya. Jadi seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa server core adalah kita akan bikin Windows Server diinstal, tapi begitu diinstal itu tidak seperti server yang sedang saya tampilkan ini, yaitu tidak ada toolsnya seperti ini ya, GUI-nya nggak kelihatan gitu ya, seperti itu. Jadi server core nanti itu kalau kita lihat di seperti pernah saya sharing di sesi tentang domain, konsep domain, itu nanti kalau server ada di dalam sebuah domain harusnya ada terdaftar seperti ini ya. Nah, jadi nanti mungkin saya akan coba contohkan, saya akan bikin server namanya LoanSWR2. Dia adalah Windows Server 2019, terdaftar di dalam domain, tapi begitu kita login di server itu tidak ada GUI-nya. Tapi meskipun begitu, server ini tetap server gitu ya, tetap bisa kita manage dari server lainnya begitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat, saya sudah siapkan di sini ada sebuah virtualisasi nanti di server ini, VM ini ya, mungkin sudah pernah saya bahas juga di materi topik tentang virtualisasi bagaimana kita bikin VM. Nah, di sini saya sudah buat VM-nya tapi belum ada Windows-nya. Nah, yang seperti yang pernah saya contohkan juga di bagian sesi virtualisasi, nanti mungkin di sini saya coba tambahkan, saya setting untuk supaya dia startnya dari DVD ya. Nah, kebetulan saya sudah download itu, saya punya Windows Server 2019 di sini yang kita pakai selalu, yang saya demokan selalu saya pakai yang evaluasi ya, jadi bukan yang license ya. Jadi karena ini cuma buat demo saja, kita cukup kita bisa pakai yang evaluation saja, jadi tidak perlu yang beli license gitu ya. Nah, ini sekarang saya coba install ya, saya coba start servernya. Nah, ini dia servernya lagi loading sebentar. Nah, ini kita start untuk lakukan instalasi, saya klik next, saya install now. Nah, di sini kalau kita lihat ada Windows Server 2019 itu dirilis oleh Microsoft, ada versi standar sama yang data center saja. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada pilihan core. Nah, itu core ada di bagian mana? Nah, itu core adalah yang ini ya, yang tidak ada tulisan desktop experience. Nah, jadi Windows yang kalau kita instalasi tanpa memilih desktop experience, artinya Windows tersebut akan diinstal sebagai yang server core begitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan install yang core tapi untuk yang data center. Nah, di sini saya lanjutkan dengan proses instalasi, saya klik next. Ya, saya accept license agreement-nya. Lalu karena kita mau install baru, saya pilih custom, saya pilih semua disk yang ada, saya klik next.
Nah, ini proses instalasi. Nah, ini instalasi sudah selesai. Kita bisa klik restart now saja, dan kemudian segera kita lepas DVD-nya ya. Kita eject aja. Jadi biar dia nggak start dari DVD. Nah, ini proses instalasi sudah selesai ya. Nah, di sini disebutkan bahwa administrator, password dari administrator harus kita segera rubah. Kita oke saja. Oke, saya specify passwordnya. Oke, kita enter. Nah, jadi inilah Windows Server yang sudah saya punya ya. Nah, jadi ini Windows yang begitu selesai saya install. Ini kalau kita lihat dengan melihat komen var gitu, kita bisa lihat ya Windowsnya Windows versi, meskipun Windows Server 2019 tapi versinya dianggap seperti kayak Windows 10 ya. Jadi memang ini adalah karena Windows 2019 adalah versi server dari Windows 10 ya. Nah, jadi ini bukti bahwa server core adalah server, tapi begitu kita berhasil install dan login itu tidak ada GUI-nya, yang ada tersedia cuma command prompt. Nah, biasanya untuk membantu mengkonfigur server yang seperti ini, Microsoft menyediakan ada satu command namanya sconfig ya, supaya nanti kita bisa dibantu dengan text based menu untuk mengkonfigur server ini. Misalnya komputer name-nya kita mau ganti IP-nya begitu ya. Nah, sekarang coba saya lanjut dengan command ini ya. Nah, ini dia menunya. Nah, disinilah primary menu dari server core ya, dengan menggunakan sconfig tadi. Nah, langkah pertama biasanya kalau kita mau configure server ya, itu adalah kita akan configure IP-nya ya. Nah, di sini kalau saya lihat dengan server yang lain, ini server primary saya. Ini kalau kita lihat dengan command hostname ya, ini server Active Directory saya yaitu LONDC1 ya. Saya ada di domain ada TUM ya, kemudian saya ada di, kalau kita lihat di DNS saya di sini server yang sudah ada itu 7172.16.011 ya. Nah, nanti server yang baru ini saya akan kasih IP-nya 172.16.012 begitu ya. Dengan subnet mask itu tadi kalau kita lihat di sini yang kita gunakan adalah 255 dua kali ya. Nah, di sini kita akan coba configure seperti itu. Nah, di sini untuk configure IP ya. Nah, di sini kita masuk ke menu nomor 8 ya, di bagian network setting gitu ya. Nah, ini kita pilih nomor 8 ya. Nah, di situ dia udah dapat IP dari DHCP, tapi karena ini server umumnya kita nggak specify secara otomatis, tapi harus dispesify secara manual ya. Nah, di sini saya mau configure network cardnya untuk yang index 1 ya. Kemudian saya mau specify addressnya itu nomor 1 ya. Itu saya pilih static, kemudian saya kasih IP-nya 172.16 lalu 0 tadi 12 ya, seperti itu. Kemudian subnet masknya 255.255.00 ya. Kemudian gateway-nya jika ada kita isi aja 172.16.0.1. Biasanya server juga harus dikonfigur DNS-nya, yaitu saya konfigur juga nomor 2 sekarang, set DNS server. Nah, biasanya kalau di domain yang jadi DNS server adalah si Active Directory tadi ya, yang IP-nya 172.16.011 ya. Nah, ini saya isikan 172.16.010 tadi ya, 172.16.010 ya. Nah, sudah. Nah, kemudian karena tidak di kasus ini, karena untuk demo saya cuma punya satu DNS server, satu saja. Nah, kalau sudah saya balik ke menu keempat ya, balik ke main menu ya. Nah, langkah selanjutnya biasa server ini kan kalau kita lihat namanya ini ya. Nah, ini biar memiliki nama yang sama kayak server-server yang lain ya. Tadi kalau kita lihat di sini saya sudah punya server namanya LON SPR1. Nah, ini saya mau kasih nama, nantinya dia akan jadi LON SPR2. Nah, yang saya lakukan adalah saya pilih ke nomor 2 ya untuk ganti ya, nomor 2.
Nah, new computer name-nya saya kasih dengan nama biasanya kalau di kantor itu ada aturan penamaan server ya. Jadi mungkin tolong di refer aja ke SOP di kantor ya. Ini saya kasih nama loan SPR2, kemudian saya enter. Nah, biasanya kalau di Windows mau ganti komputer name baik itu di Windows 10 maupun server pasti perlu restart. Nah, ini kita restart dulu. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita tekan Ctrl Alt Del ya untuk login lagi. Passwordnya seperti tadi sama administrator, tapi server ini belum ada di dalam domain ya, jadi baru berhasil dirubah komputer name saja, jadi belum ada di dalam domain. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini belum terlisted di dalam sini ya, seperti itu, jadi dia belum join domain. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, balik lagi ke menu sconfig tadi, kita harus joinkan komputer ini atau server ini ke dalam domain. Nah, ini kan kalau kita lihat nama domainnya masih begini. Nama domain kita adalah adatum.com ya. Nah, jadi itu harus kita ganti ya. Dalam hal ini berarti saya mesti lakukan nomor 1 ya, domain workgroup, join domain, kita pilih D di sini ya, kita pilih D, kemudian nama domainnya tadi adalah adatum.com gitu ya. User yang untuk bisa join domain tadi adalah berarti nama domainnya adatum, administrator kita di dalam domain, kemudian passwordnya ditanyakan, ketik do you want to change the computer name before restarting? Tidak, kita no saja. Nah, kita perlu restart juga ya, setelah ganti computer name restart, lalu join domain juga perlu restart ya. Oke. Nah, sambil menunggu itu di restart, kita bisa cek sekarang di dalam domain ya. Harusnya si server tadi sudah kemuncul di sini. Nah, ini kita refresh saja. Nah, itu dia. Nah, jadi ini satu indikator di mana bahwa si server core tadi sudah dianggap server di dalam domain ya. Jadi di sesi video saya tentang konsep domain, di situ disebutkan adalah kenapa server harus ada di dalam domain, karena untuk memudahkan IT admin untuk memanage semua server dan komputernya begitu ya di dalam sebuah kantor ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kebetulan saya baru punya 2 server nih. Biasanya kalau di kantor itu di enterprise servernya nggak cuma 2 begini, biasanya bisa ratusan atau mungkin bisa ribuan juga gitu ya. Jadi waktu di materi sesi konsep domain saya sudah contohkan bagaimana dengan group policy saya bisa meremote configure nggak cuma komputer Windows 10 tapi juga semua server ya. Misalnya nanti saya mau seragamkan security settingnya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi, balik lagi ke ini. Nah, ini contoh di mana server ini sudah ada di dalam domain ya. Jadi nanti untuk configure dan manage nya kita nggak perlu lagi dari sini, kita bisa lakukan dari server yang lain begitu. Misal saya akan coba manage-nya nanti dengan menggunakan tools yang terdapat di dalam server saya yang ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi nama server saya ini adalah ini ya, LoanDC1, beda dengan si server yang ini tadi ya. Nah, coba kita login dulu, kita buktikan bahwa server ini benar namanya sudah LoanSPR2 ya. Untuk ngecek nama server name ya kita bisa gunakan komen tadi ya, hostname. Nah, itu dia ya. Terus kita bisa juga ipconfig/all untuk melihat setting IP-nya juga seperti itu, seperti yang tadi sudah kita specify. Nah, nanti untuk menginstal sesuatu di sini, karena ini adalah server, karena ini tersedia karena ini core, nggak ada GUI-nya ya, nggak ada konsolnya. Nah, kita bisa gunakan konsol yang terdapat di server yang lainnya ya. Nah, itu sebabnya tadi di server ini, yaitu di server saya ini, yaitu yang namanya tadi adalah LoanDC1, saya akan mencoba memanage server core tadi dari sini gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di layar ini, di konsol ini, saya cuma bisa melihat LoanDC1, jadi saya bisa tambahkan di sini nanti ada LoanSPR2 begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan server ini. Yang saya lakukan adalah dari dashboard tadi saya mau pilih menu ini, add other server to manage ya. Nah, ini saya tinggal klik saja. Nah, saya tinggal cari si server tadi yang namanya LoanSPR2.
lalu saya find now ya. Nah ini saya find now, kenapa bisa? Nah ini kan kedetek juga sebagai 2019 ya, karena dia tadi sudah disetting untuk join di dalam domain. Nah kalau sudah, ini saya klik OK ya, di prosesnya sedang jalan, sedang running. Nah kalau sudah selesai, nanti kita bisa lihat di bagian all server. Nah di situ kelihatan ada launch SVR2. Nah di kasus ini saya coba contohkan untuk menginstal role di dalam SVR2. Jadi yang saya lakukan adalah saya nggak lakukan di SVR2 nya, tapi saya lakukan dari server ini, yaitu server saya LoanDC1. Nah cara menginstalasinya adalah saya tinggal klik kanan di sini. Nah di situ ada pilihan add role dan feature ya. Jadi inilah primary menu supaya nanti kita bisa manage semua server yang ada di kantor ya. Jadi kita tinggal add role dan feature. Jadi kita kalau menginstal sesuatu di sebuah server, kita nggak perlu login di servernya begitu. Jadi bisa dilakukan dari server yang lainnya. Nah di sini pun juga kalau kita lihat bisa restart server juga, managing disk juga nanti bisa kita lakukan dari sini ya. Nah di sini saya coba lakukan add role dan feature. Nah saya klik next ya. Nanti kita bisa lihat di sini ada role apa saja yang bisa diinstal di server core ya. Nah ini kita lihat launch SVR2 ya. Kemudian nah disinilah role yang bisa diinstal di server 2 tadi, launch SVR2. Dalam hal ini mungkin nanti yang mau saya coba adalah saya mau coba install ini ya. Dia akan difungsikan sebagai DNS server begitu ya. Jadi saya akan coba install sebagai DNS server juga di server 2 tadi. Nah di server 2 itu kenapa dia server core juga ya? Kenapa? Karena nanti bisa juga dia sebagai tempat kita bikin VM gitu ya, kita bilang Hyper-V ya, seperti itu, atau kita bilang Hyper-V host ya. Jadi itu sebabnya dibikin sebagai server core supaya servernya, mesinnya dikurangi pemakaian resource-nya karena ada GUI-nya, supaya nanti resource-nya bisa lebih banyak dialokasikan untuk VM-VM yang dibuat nanti di sana begitu ya. Ya, sekarang saya coba contohkan, ini ada DNS server ya, saya akan install nanti di SVR2. Saya klik next, lalu saya next saja sampai selesai ya. Nah, ini saya tinggal install begitu. Nah, ini instalasi sudah selesai ya. Nanti kita coba kita lakukan klik close dulu. Nah, karena tadi saya sudah berhasil menginstal DNS services di dalam launch SVR2, kalau kita ingin mengecek fungsi dari DNS services launch SVR2, kita bisa gunakan tools yang tadi di server ini, yaitu di LoanDC1 ada tools namanya DNS ya. Itu nanti kita bisa buka dari server manager, di situ ada DNS. Nanti kalau dibuka tampilannya begini. Nah, nanti kita tinggal klik kanan di DNS, tinggal kita pilih connect to DNS server. Nah, hal ini kita pilih launch SVR2 gitu ya. Nanti tinggal saya klik OK, dan ini kita bisa lihat ya itu. Jadi nanti saya bisa bikin supaya data datum ini di copy ke sini ya. Nah, nanti tinggal saya coba klik kanan aja. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail apa itu tentang dengan DNS services ya. Jadi ini cuma contoh saja ya. Jadi biasanya kalau di kantor tuh server DNS gak cuma satu ya. Jadi nggak cuma di LoanDC1. Jadi mungkin ada di server lain. Nah, hal ini saya mau bikin di launch SVR2. Jadi biar ada highly availability services untuk DNS di environment di kantor kita gitu ya. Nah, ini saya tinggal klik next. Dalam hal ini saya mau copy, yaitu saya pilih secondary ya. Nama domain yang mau saya copy adalah adatum ya .com. Ini saya mau copy dari LoanDC1. Saya klik next ya. Nah, ambilnya dari IP 172.16 ya 010. Itu IP-nya si LoanDC1. Ya, ini saya tinggal enter saja, lalu tinggal kita klik next, finish ya. Satu lagi mungkin sebelum bisa di copy, itu harusnya di adatum ini kalau kita klik kanan properties, itu di bagian zone transfernya itu harus kita pilih begini ya, supaya bisa di copy ke semua server ya, to any server. Nah, ini saya klik OK dulu, lalu yang ini tadi setnya, ini dia sudah berhasil di copy ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau seandainya services DNS di LoanDC1 mati, launch SVR2 bisa menggantikan. Kenapa? Karena dia punya kopinya juga gitu ya. Ini kan berisikan semua daftar komputer dan server yang ada di dalam domain ya. Nah, itu jadi server core di launch SVR2 itu bisa di enable ya. Nah, sekarang contoh case yang lain, contoh case yang kedua untuk server core. Contoh yang lain yang akan saya coba contohkan adalah di sini kalau kita lihat, kalau kita mau lihat ada kayak seperti ini tadi. Kalau saya mau lihat ada
folder yang di share di LoanSPR 2 itu kan kita biasa lakukan dengan cara begini ya. Nah ini kalau saya klik enter itu belum ada folder yang di share. Nah biasanya untuk supaya ada folder di share di komputer SPR 2 yang kita lakukan adalah karena ini dilakukan di server core secara remotely, kita bisa lakukan command ya, buka konsol ini, kita buka komputer manajemen ya, kita buka komputer manajemen, lagi connecting. Nanti dari komputer manajemen tools ini kita bisa bikin enable folder yang di share di server, yang di sebuah server. Nah di sini kalau kita lihat sudah terbuka. Ini kita tinggal ini klik geser ke kanan sedikit, kelihatannya di sini ada server namanya SPR 2 ya. Jadi bukan lagi LoanDC1 gitu ya. Nah untuk bikin ada folder di share, nah nanti ini kita bisa lakukan di sini. Jadi ini kita nggak lakukannya dari SPR 2, jadi kita lakukannya dari server LoanDC1 ya. Nah nanti kita klik kanan di area kosong ini, tinggal bikin new share, dimana nanti saya akan bikin supaya di SPR 2 itu di drive C nya ada folder namanya data gitu ya. Nah nanti data ini bisa diakses lewat network begitu ya, dari si LoanDC1. Nah kemudian ini saya klik next ya, lalu ini saya klik next dulu. Ini bicara tentang setting offline permission. Nah di sini saya pilih administrator bisa full access, tapi user hanya read only saja ya. Jadi kita klik finish ya, lalu kita klik finish. Nah ini sekarang kalau kita lihat di sini di LoanSPR 2 ini, coba saya refresh ya. Nah itu dia. Jadi saya sekarang sudah bisa lihat ada folder yang di share namanya data gitu ya. Nah seperti ini. Jadi kalau mau saya kok akses, biasanya kita lakukan begini ya, pc/LoanSPR 2 data ya. Misalnya saya ulang lagi ya, LoanSPR 2 begini, lalu kita buka folder datanya, double klik. Nah di sini kita bisa lihat. Nah karena saya lagi login sebagai administrator, saya klik kanan di sini ya, saya bisa bikin file begitu ya. Contoh misalnya begitu ya, nama filenya. Nah seperti itu. Jadi inilah server core ya, dimana meskipun dia server core nggak ada GUI, tapi dia tetap server, tapi bisa di manage juga dari server lainnya ya. Nah jadi itulah informasi tentang mengenai server core. Jadi di Windows untuk mengurangi pemakaian resource di sebuah server karena terinstall GUI-nya, kita bisa hindari dengan menggunakan server yang namanya core begitu ya. Jadi tadi mungkin juga sudah saya tampilkan juga ada beberapa role yang bisa diinstal di server core. Jadi nggak semuanya juga gitu ya, seperti itu. Jadi itu informasi tentang mengenai server core. Nah, jadi itulah tadi demonstrasi yang sudah saya tunjukkan ya. Jadi ada sebuah server di dalam Microsoft Windows Server yang tipenya core, yang tujuannya adalah supaya nanti untuk mengurangi pemakaian resource di server kita ya, supaya utilisasinya resource-nya bisa dipakai untuk hal yang lain ya. Kita bisa melakukan instalasi server itu tanpa menggunakan GUI ya. Jadi dengan harapan tadi ya, supaya kita bisa mendapatkan server tanpa mengurangi resource yang berlebih ya. Tujuannya misalnya nanti kalau dalam pemakaian virtualisasi, jadi biar mesin kita hanya dipakai untuk bikin VM, sementara untuk managingnya kita bisa lakukan dari server lainnya ya. Demikian itu tadi info yang saya contohkan dan demokan tentang mengenai server core. Nanti mungkin untuk selanjutnya di sesi-sesi yang lain nanti akan saya bahas juga tentang mengenai hal-hal yang bisa diinstal dan tidak diinstal di server core. Demikian informasi yang saya sharing, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya, Ferry.